Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata tentang zikir Allahu Akbar. Kalimah Allahu Akbar di dalamnya ada 5 perspektif, 5 pandangan. Yang pertama, di dalam Allahu Akbar ada penyebutan Allah Ta'ala pada dirinya sendiri, pentauhidan, pengagungan dan penghormatan atas keagungannya yang lebih agung dan lebih besar dibanding penyebutan makhluknya yang lemah, sangat butuh dan pentauhidan makhluk kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mencukupi dan maha terpuji. Yang kedua, zikir dengan nama tersebut lebih agung dibanding zikir dengan asma-asma yang lainnya. Yang ketiga, bahwa zikirnya Allahu Akbar pada hambanya di zaman ajali sebelum hambanya ada zikir teragung dan terbesar yang menyebabkan zikirnya hamba saat ini. Zikirnya Allah Ta'ala tersebut lebih dahulu, lebih sempurna, lebih luhur, lebih tinggi, lebih mulia dan lebih terhormat. Dan Allah Ta'ala berfirman, niscaya zikirnya Allah itu lebih besar. Yang keempat, sebenarnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam solat lebih utama dan lebih besar dibanding mengingatnya di luar solat. Menyaksikan musyahadah pada Allah Ta'ala yang diingat di dalam solat lebih agung dan lebih sempurna serta lebih besar ketimbang solatnya. Dan yang kelima, bahwa mengingat Allah atas berbagai nikmat yang agung dan anugerah mulia serta dorongannya kepadamu melalui ajakannya kepadamu agar taat kepadanya adalah nikmat paling besar dibanding zikir Anda kepadanya. Dengan mengingat nikmat-nikmat itu, karena Anda semua tidak akan pernah mampu mensyukuri nikmatnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak mampu memuji padamu engkau sebagaimana engkau memujimu atas dirimu. Artinya aku tidak mampu, padahal beliau adalah makhluk paling tahu, paling mulia dan paling tinggi derajatnya dan juga paling utama. Justru Nabi SAW menampakkan kelemahan-kelemahannya, padahal beliau adalah paling tahu dan paling ma'rifat. Semoga salawat dan salam Allah melimpah padanya dan keluarganya. Maksud kelemahan Nabi Muhammad SAW ini adalah kelemahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinilai lebih agung ketimbang solat, sehingga solat menjadi rukun Islam yang kedua. Dalam sabda Rasulullah SAW, Islam ditegakkan atas 5, hendaknya meninggalkan Allah, menunggalkan Allah dan menegakkan solat. Takbiratul ihram dijadikan sebagai pembukanya, Allahu Akbar. Allah tidak menjadikan salah satu asma-asmanya yang lain untuk takbiratul ihram kecuali hanya Allahu Akbar, karena Nabi SAW melarangnya. Demikian juga untuk lafaz azan tetap menggunakan takbir tersebut. Begitupun setiap takbir dalam gerakan solat. Jadi nama agung tersebut lebih utama dibanding nama-nama lainnya, lebih dekat bagi munajat-munajat, bahkan hanya di dalam solat atau yang lainnya. Dalam hadis disebutkan, aku berada pada dugaan hambaku apabila hamba berzikir padaku, maka apabila ia berzikir kepadaku dalam jiwanya, aku mengingatnya dalam jiwaku, dan jika ia berzikir padaku dengan kesendiriannya, maka aku pun mengingat dengan kemahasendirianku, dan jika ia berzikir di tengah padang keramaian, maka aku pun mengingatnya di keramaian lebih baik darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zikirlah kepadaku maka aku berzikir kepadamu. Hal yang menunjukkan keutamaan zikir dibanding solat dari esensi ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya solat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Walau demikian merupakan zikir teragung, namun zikir Allah itu lebih besar daripada solat dan dibanding setiap ibadah. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ingatlah, maukah aku beri kabar kalian tentang amal terbaikmu dan lebih luhur dalam derajatmu, lebih besar di hadapan sang rajamu, dan lebih baik bagimu ketimbang memberikan emas dan perak, dan lebih baik ketimbang kalian bertemu musuhmu.
lalu bertempur, di mana kalian memukul leher mereka dan mereka pun membalas memukul lehermu. Mereka menjawab, ya kami mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, zikrullah, mengingat Allah. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, tak ada amal manusia manapun yang lebih menyelamatkan baginya dari azab Allah dibanding zikrullah. Makna zikrullah bagi hambanya adalah bahwa yang berzikir kepadanya itu disertai tauhid, maka Allah mengingatnya dengan surga dan pahala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka Allah memberikan balasan kepada mereka atas apa yang mereka katakan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai bawahnya. Dengan zikir melalui ismul mufrad, yaitu Allah, dan berdoa dengan ikhlas kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Siapa yang berzikir dengan rasa syukurnya, Allah memberikan tambahan nikmat berlimpah. Bila kalian bersyukur, maka aku bakal menambah nikmatku kepadamu. Tak satu pun hamba Allah yang berzikir melainkan Allah mengingat mereka sebagai imbalan padanya. Bila sang hamba adalah seorang arif, orang yang ma'rifat, berzikir dengan kemakrifatannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya melalui penyingkapan hijab untuk musyahadahnya sang arif. Bila yang berzikir adalah mukmin dengan imannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya dengan rahmat dan ridhonya. Bila yang berzikir adalah orang yang taubat dengan pertaubatannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya dengan penerimaan dan ampunannya. Bila yang berzikir adalah ahli maksiat yang mengakui kesalahannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya dengan tutup dan pengampunannya. Jika yang berzikir adalah sang penyimpang dengan penyimpangan dan kealpaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya dengan azab dan laknatnya. Bila yang berzikir adalah si kafir dengan kekufurannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya dengan azab dan siksanya. Siapa yang bertahlil padanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan dirinya padanya. Siapa yang bertasbih, Allah subhanahu wa ta'ala membagusinya. Siapa yang memujinya, Allah mengukuhkannya. Siapa yang mohon ampun padanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Siapa yang kembali kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Kondisi sang hamba itu berputar pada 4 hal. Yang pertama, ketika dalam keadaan taat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya dengan menampakkan anugerah dalam taufiknya di dalam taat itu. Yang kedua, ketika si hamba maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkannya melalui tutup dan taubat. Ketiga, ketika dalam keadaan meraih nikmat, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkannya melalui syukur kepadanya. Yang keempat, ketika dalam cobaan, Allah mengingatkannya melalui sabar. Karena itu, dalam zikrullah ada 5 anugerah. Yang pertama, adanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adanya kelembutan kolbu. Yang ketiga, bertambahnya kebaikan. Yang keempat, dari godaan setan, terhalang dari godaan setan. Yang kelima, dijauhkan dari tindak maksiat. Siapapun yang berzikir, Allah pasti mengingat mereka. Tidak ada kemakrifatan bagi kaum arifin melainkan karena pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan tak seorang pun dari kalangan muwahhidin, hamba yang menunggal, melainkan karena ilmunya Allah kepada mereka. Tak seorang pun orang yang taat kepadanya kecuali karena taufiknya kepada mereka. Tidak ada rasa cinta sang pecinta kepadanya kecuali karena anugerah khusus cintanya kepada mereka. Tak seorang pun yang kontra kepada Allah kecuali karena kehinaan yang telah ditimpakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Setiap nikmat darinya adalah pemberian, dan setiap cobaan darinya adalah ketentuan. Sedangkan setiap rahasia tersembunyi yang mendahului akan muncul secara nyata di kemudian hari. Perlu diketahui bahwa kalimat tauhid merupakan sesuatu antara penafian dan penetapan. Awalnya adalah la ilaha, yang merupakan penafian, pembebasan, pengingkaran, penentangan, dan akhirnya adalah illallah sebagai kebangkitan, pengukuhan iman, tauhid, ma'rifat, syahadat Islam dan cahaya-cahaya.
La adalah menafikan semua sifat uluhiyah dari segala hal yang tak berhak menyandangnya dan tidak wajib padanya. Sedangkan illallah merupakan pengukuhan sifat uluhiyah bagi yang berhak dan wajib secara hakikat. Secara maknawi terpadu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur pada taghut dan beriman kepada Allah, maka benar-benar telah memegang teguh tali yang kuat. La ilaha illallah untuk umum berarti demi penyucian terhadap pemahaman mereka dari kejumbuhan khayalan imajiner mereka untuk suatu penetapan atas kemahaesaan sekaligus menafikan dualisme. Sedangkan bagi kalangan khusus untuk sebagai penguat agama mereka menambah cahaya harapan melalui penetapan zat dan sifat, menyucikan dari perubahan sifat-sifat baru dan membuang ancaman bahayanya. Untuk kalangan lebih khusus justru sebagai sikap tanzih penyucian terhadap perasaan mampu berzikir, mampu memandang anugerah serta fadal, dan mampu bersyukur atas upaya syukurnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.